Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Karakteristik Muslim. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat-sangat penting, yaitu berkaitan dengan pengertian qada, qadar, dan takdir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Semoga barokah. Pengertian qada, qadar, dan takdir. Secara kebahasaan, kata qada memiliki beberapa arti, antara lain hukum, keputusan, ketetapan, dan juga kehendak. Sementara itu, menurut istilah, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah yang Dia tentukan sejak zaman azali terhadap segala sesuatu sesuai iradahnya. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Ketentuan apa yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali itu? Tentu saja ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk ciptaannya, ya. Jadi ini mengenai qada dan qadar. Itu seperti itu. Lalu apa itu yang dimaksud dengan qadar? Secara bahasa, qadar adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar itu adalah perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah terhadap semua makhluk sesuai dengan iradahnya. Antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam dari arkanul iman. Rukun iman yang keenam, yang enam. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Dalil iman kepada qada dan qadar, wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Takdir mu'alak dan takdir mubrom. Qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Secara umum ada dua macam menurut pendapat sebagian ulama, yaitu takdir mu'alak dan mubrom. Takdir mu'alak secara bahasa, mu'alak yaitu takdir yang masih digantungkan pada usaha dan ikhtiar manusia. Misalnya seseorang ingin kaya, pintar, dan lain-lain, berarti orang ini harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd. Dengan demikian, takdir mu'alak adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih berjalan sehingga bisa diubah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan disertai doa serta tawakal. Contoh-contoh takdir mu'alak. Yang pertama, itu ada kepandaian. Seseorang yang ingin pandai
bisa meraihnya dengan jalan rajin belajar. Itu contoh takdir mu'alaq. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan. Seseorang yang ingin hidupnya sehat, tentu saja dia harus rajin merawat diri. Kemudian selain itu harus menjaga kesehatan, juga harus mengatur pola makannya dan juga pola hidup sehatnya, sehingga dia akan menjadi sehat. Berikutnya ada kekayaan. Kekayaan merupakan kecukupan materi yang bisa diraih dengan jalan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, dan hemat, serta menjauhkan diri dari sikap malas dan berpoya-poya. Kedua, yaitu takdir mubrom. Yang dimaksud dengan takdir mubrom artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti terjadi. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang sifatnya mutlak sehingga tidak akan bisa diubah meski dengan ikhtiar, dengan sungguh-sungguh sekalipun. Itu disebut takdir mubrom. Contoh takdir mubrom. Adapun contoh takdir mubrom ini adalah yang pertama maut atau ajal, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga waktu terjadinya kiamat, dan lain sebagainya. Itu contoh takdir mubrom. Yang kelima, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Menjadi yakin sepenuh hati segala hal yang telah sedang dan akan terjadi pada kita adalah kehendak Allah. Yang kedua, mudah menerima dengan ikhtiar dan tawakal keputusan Allah. Ikhtiar berarti berusaha untuk merubah keadaan atau mencapai keadaan yang diinginkan dengan berusaha sebaik mungkin. Tawakal yaitu menyerahkan hasil ikhtiar yang kita lakukan kepada Allah dan ikhlas menerima keputusan Allah untuk kita. Yang ketiga, muncul sifat qanaah yaitu menerima apa yang Allah berikan kepadanya, baik buruk ataupun baik. Yang keempat, menjadikan diri pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, muncul dalam diri sikap bersabar menghadapi ujian Allah. Berikutnya, menjadikan rendah hati dan merasa tidak mampu apa-apa tanpa izin Allah. Menempatkan dirinya di antara harap dan takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir, berprasangka baik kepada Allah atas apa yang menimpanya. Oke, demikian. Semoga bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.